Selamat datang di Refleksi. Pada video ini kami akan menjelaskan teknik yang selalu dipakai oleh penulis profesional untuk menulis skenario. Emang ada tuh? Kalau kalian menerapkannya, maka bisa dipastikan menulis skenario tidak lagi begitu sulit. Dan teknik untuk menulis skenario dengan jitu adalah dengan tidak menulis skenarionya. Well, atas tidaknya cara jitu menulis skenario ini bisa diterapkan saat kalian ingin menulis. Selamat datang di Basi. Langsung kita bahas. Oke, jadi maksudnya gimana itu tidak menulis skenarionya, Bang Dali? Nah, begini, yang gue lihat orang-orang itu sering salah paham gitu. Kalau kita mau menulis skenario, biasanya mereka langsung mau nulis skenarionya, bentuk format skenario, mikiran dialognya gimana, karakternya siapa aja, dan biasanya pemikiran-pemikiran itu bikin orang menciut. Dan saat mereka menulis, ujung-ujungnya cerita itu jadi mondar-mandir, cerita jadi nggak fokus, dan bahkan mereka akhirnya malas sendiri ngeliat ceritanya. Padahal cara jitunya itu dengan ada saat tidak menulis skenario. Yang pertama adalah ide dan tema. Ini tahap pertama yang sangat penting. Di tahap ini gue bisa yakinkan kalian kalau di tahap ini kalian sudah tidak punya kepercayaan diri terhadap ide dan tema, skenario itu bisa dipastikan bakal flop. Kalau kalian mau nulis skenario itu kalian harus nulis ide. Apa itu ide? Ide itu adalah sebuah statement yang mau kalian bicarakan. Kalian cukup nulis dalam satu bentuk kalimat aja nih. Satu kalimat aja, asal kelihatan tuh apa sih mau dibicarain. Kita tulis dulu itu. Kayak kebenaran akan menang pada akhirnya gitu. Nah, misalnya itu ide lu. Iya. Kebenaran akan terungkap gitu, pada akhirnya. Nah, itu sebuah ide. Nah, di ide ini sebenarnya sifatnya pernyataan biasa, nggak perlu ada tokoh, nggak perlu ada karakter, nggak perlu ada setting, dialognya gimana, nggak usah itu, tinggalin dulu nanti itu. Tapi yang kedua, gue mau nambahin. Apa tuh? Ide itu tidak harus sebuah pernyataan, tapi bisa juga sebuah pertanyaan. Ya, tinggal diputar balik aja tuh, pernyataan dan pertanyaan tinggal diputar. Tapi bisa bekerja dua-duanya. Jadi itu tetap jadi ide. Dan biasanya itu terungkap di akhir film ya. Sebenarnya juga bisa sih filmnya gak ngasih jawaban ya, emang mempertanyakan aja jadi perdebatan gitu. Iya. Tapi ya intinya adalah ide itu adalah bentuk awal dari tubuh kerangka film kali. Dari ide kita nulis tema film. Dan tema ini bukan tema yang sering gue lihat itu sering salah persepsi, salah persepsikan dengan genre. Jadi kalian nggak cukup mau bikin film nulis tema horor. Itu bukan tema, itu genre. Iya. Nah, tema itu adalah permasalahan utama dari film kalian yang bisa dijabarkan dalam bentuk maksimal 2 kalimat lah. Jadi istilahnya gini, anggap aja kalian mau ketemu orang, atau kalian mau ketemu investor, kalian mau jelasin ke orang tua kalian, mereka nanya, film kamu tuh tentang apa gitu. Kalian harus bisa jelasin film kalian tentang apa hanya dalam 1 kalimat. Nah, kalau kalian bisa, tandanya film itu memang sudah konkret sebenarnya gitu. Singkat, padat, jelas. Singkat, padat, dan jelas. Nah, dalam pengalaman gua sebagai penulis yang sedang belajar, formula untuk menulis tema tuh sebenarnya mudah. Pertama harus ada subjek, misalnya seseorang yang melakukan apa gitu. Jadi formula itu ada seseorang yang ngapain. Misalnya gua mau nulis film tentang detektif yang berusaha mengungkap kematian seorang presiden. Nah, ya udah berarti tulisnya temanya seorang detektif yang ingin mengungkap kematian presiden. Bisa tambahin lagi yang aneh, kematiannya yang ganjil. Nah, jadi tema itu adalah ya cara kalian meringkas ide kalian aja gitu dalam bentuk seseorang yang tapi bisa ditambah juga atau gimana pun. Tapi jangan terlalu panjang. Harus jadi, singkat, jelas dan padat. Ya. Karena gue pernah dengar juga Dal. Apa tuh? Seandainya kita satu lift dengan seorang investor, terus bisa menjelaskannya sebelum lift itu kebuka lagi. Jadi kita berdua nih, ada investor, ada kita jelasin film kita dengan singkat, padat dan jelas dan menarik gitu di hadapan investor. Kalau liftnya itu di lantai 1 sampai lantai 120 gimana? Lama kan? Oh iya. Salat nggak jadi. Salat Nggak jadi gitu guys. Ide dan tema itu adalah langkah pertama dalam menulis skenario. Bahkan teknik ini kan ada saat tidak menulis skenarionya. Ini teknik sebelum menulis skenario. Sebelum menulis skenario masih ada lagi yaitu basic story. Basic story. Setelah menulis ide dan tema, itu pun belum cukup untuk menulis skenarionya. Kalian harus masuk dulu ke tahap yang namanya penulisan basic story. Basic story. Apa itu basic story? Coba lu jelasin nih, apa itu basic story? Benarnya inti dari cerita kita gitu. Inti cerita bisa bermuat dari biasanya 3 paragraf gitu. Melambangkan struktur film. Misalnya kan struktur film yang paling konvensional itu kan struktur 3 babak, opening, middle, dan ending. Jadi kalau di basic story ya awalnya opening, misalnya kita tulis opening gimana, nanti misalnya ada masalahnya situ, nanti mungkin akhirnya di paragraf ketiga gitu. Menurut lu kenapa ini penting nih basic story? Menurut gua supaya terlihat kerangkanya, tidak terlalu kompleks untuk disampaikan kepada
orang ataupun investor. Lu apa? Menurut gue basic story juga berguna biar cerita kita itu, biar kita nggak mengkhianati diri kita sendiri. Gimana itu, berat banget bahasanya? Maksud gue begini, Sastrawan ini. gue pernah guys iseng nyoba nulis skenario tanpa nulis basic story. Gue pernah nih, pas gue nulis skenario, anjir gue malah cerita gue tuh kemana-mana gitu. Gue awalnya mau nulis cerita tentang horor, gue lama-lama jadi kayak drama, action. Wah anjir ini jadi kemana-mana, pusing lah gue ngerjain skenario jadi lama banget. Gak ada patokan ya? Gak ada patokan ya. Sementara pas gue ngikutin formula, bikin basic story dulu, oh gue ngerti nih, setelah adegan ini harusnya arahnya ke sini karena endingnya bakal begitu. Jadi kita tahu kan klimaksnya gimana, endingnya gimana di basic story. Nah gitu. Nah menurut lu basic story itu, elemen penulisan di basic story itu harus ada apa aja sih Nick? Sebenarnya nggak usah panjang-panjang barangkali. Yang penting kalian harus tulis siapa tokoh utamanya, di mana lokasi dan kapan cerita ini mengambil latar waktu dan tempat lah ya. Benar. Habis itu apa lagi? Titik perkembangan konflik, penggambaran klimaks hingga endingnya di mana. Berarti udah kelihatan jelas semua ya? Itu semua yang bentuk cerita ya. Coba gue mau nanya lu sebagai penulis skenario, lu bikin ide dulu atau tema dulu? Gue pasti bikin ide dulu. Lu bikin ide dulu, apa yang lu mau ungkapin dulu baru berwujud cerita. Tapi sering juga dalam kasus tuh gue langsung dapat ide yang konkret, udah ada cerita, udah ada tokoh, udah ada gitu. Nah sebenarnya pasti kalian juga pernah merasa kayak agak songong dikit gitu. Saat kalian sudah punya gambaran ide, kayak gue udah tahu nih karakternya bakal kesini, langsung masuk skenario aja lah. Itu juga sebenarnya kurang nih. Tetap harus dibikin ide tema basic story gitu. Karena dari mimpi yang abstrak itu pasti kalian bisa tarik, ini sebenarnya ngomongin apa sih ceritanya gitu. Dan itu tetap bakal jadi guiding line gitu, dan itu penting. Jadi pokoknya jangan sampai kalian nge-skip ide tema basic story. Iya, penting banget sih. Ide itu kan sebenarnya kalau dalam konkret filmnya itu bakal terlihat di akhir ya nggak sih? Statementnya akan terlihat di akhir maupun dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan gitu. Kalau pertanyaan sangat mungkin bahwa endingnya itu open ending pasti. Ya itu yang terjadi. Nah, kalian pikir setelah menulis basic story sudah masuk skenario? Ada apa? Ada sinopsis. Setelah basic story ada sinopsis. Sinopsis ini apa sih? Yang di belakang buku itu bukan sinopsis kan di buku novel biasa ada sinopsis. Nah, gue mau jawab pertanyaan lu nih. Sebenarnya sinopsis apa sih bedanya? Sinopsis dalam tahap penulisan skenario sama sinopsis film atau sinopsis buku. Kalau sinopsis film atau sinopsis buku tujuannya buat penjualan. Jadi itulah ringkasan cerita yang sifatnya menjual, komersial gitu. Kalau sinopsis dalam tahap penulisan adalah pengembangan dari basic story. Contohnya bisa dilihat dari mana? Kalau sinopsis dalam tahap penulisan itu biasanya 6 paragraf atau lebih. Dan dia tuh memperlihatkan jelas tuh dari openingnya gimana sampai endingnya. Sementara kalau kalian lihat sinopsis dari kayak tiket halaman penjualan tiket bioskop, itu nggak bakal liatin endingnya gimana gitu. Karena emang niatnya buat menjual biar kalian penasaran. Sementara kalau sinopsis ini yang dalam tahap penulisan skenario adalah pengembangan basic story gitu kan. Basic story kan awal 3 paragraf, opening, middle, sama ending tuh. Nah di sinopsis dipanjangin lagi nih. Jadi bedanya gimana tuh? Misalnya opening tuh dijelasin lebih konkret, yang tadinya 1 paragraf jadi 2 paragraf. Yang middle tadi 1 paragraf jadi 3 paragraf. Ending mungkin jadi 2 paragraf sendiri. Jadi sinopsis itu bentuknya panjang gitu. Apakah dalam sinopsis itu udah ada aksi? Gerak-gerak tertentu dari tokoh? Udah ada. Misalnya di basic story kan nggak boleh kita nulis tuh. Gue tambahan lagi. Di basic story tuh kita nggak boleh nulis aksi berlebihan lah gitu. Sementara di sinopsis kita boleh menggambarkan deskripsi yang cukup akurat dan cukup deskriptif gitu. Lebih konkret kali. Lebih konkret. Nah biasanya di sinopsis tuh udah kelihatan tuh tokohnya tuh siapa aja sih sebenarnya selain tokoh utama, lokasinya di mana aja, konfliknya dalamnya lebih gimana gitu. Dan biasanya kelihatan juga tuh hambatan ceritanya gimana nih, konfliknya arahnya kemana, hingga endingnya benar-benar ending tuh diliatin. Apakah di sinopsis sudah ada dialog? Nah ini pertanyaan sangat bagus sebenarnya. Belum ada. Sifat di basic story dan sinopsis itu kita nggak boleh naruh dialog guys, karena itu bakal apa ya, menurut dialog itu hanya ditulis saat di skenario aja sebenarnya. Kalaupun perlu banget, misalnya ada tokoh namanya Budi ngomong bla 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 bla, nah itu di sinopsis singkat aja, misalnya tokoh Budi menjelaskan bahwa ia lapar gitu aja. Itu pun kalau perlu banget. Kalau misalnya nggak perlu banget, hindari sama sekali gitu. Kenapa dihindarin? Karena sinopsis ini tujuannya tetap untuk menggambarkan outline-nya aja sebenarnya. Kalau dialog ini sebenarnya nanti masalah di skenario yang lebih konkret gitu. Jadi tahap akhir, which is dialog itu emang di tahap akhir. Lu sebagai penulis skenario pernah skip bagian sinopsis gak? Jadi basic story lu skip langsung ke langsung skenario? Pernah dong. Terus gimana? Menurut lu penting gak sih sinopsis ini atau lu skip aja gak apa-apa? Penting. Sinopsis itu penting karena kalau kalian nge-skip sinopsis,
percayalah saat kalian bisa menulis skenario dalam waktu 2 minggu, kalian pasti tanpa sinopsis bikin skenario pasti bisa sampai 2 bulan atau bahkan nggak jadi sama sekali itu skenario. Karena kalian itu bakal susah. Saya mau revisi nih. Nah sinopsis, kenapa ada sinopsis? Itu sebenarnya tools buat revisi gitu. Kelihatan kan di paragraf ini nggak nyambung nih ternyata sama paragraf sebelumnya. Revisi di situ aja gitu. Adegannya dibuatlah lebih menjahit gitu, jahitannya lebih lurus lagi. Sementara kalau skenario bakal lebih ribet banget nih, karena adegannya udah kecipta, lo mau ganti ini, lo harus ganti belakangnya itu ribet gitu. Jadi sinopsis ini penting. Gue dulu juga mikirnya sinopsis tuh nggak terlalu penting-penting banget gitu, kayak nambah-nambahin kerjaan. Ternyata emang enggak, itu emang kerja cara nulis skenario itu emang sistematis banget gitu. Dimulai dari tadi tema basic story sampai sekarang sinopsis. Oke. Jadi itu 4 poin penting sebelum kita masuk dalam proses penulisan skenario, yaitu ide, tema, basic story, dan sinopsis. Sebenarnya nih ada satu lagi tahapnya sebelum masuk skenario, namanya treatment. Tapi treatment ini lebih enak dijelasin secara teknis. Jadi kalau kalian mau kita jelasin, mungkin nanti the next video kita bakal jelasin lebih teknis dengan mungkin ada simulasinya atau pakai papan tulis, kita nggak tahu. Itu jelasin lebih enak. Karena treatment ini adalah teknik yang dari basic story kan udah kelihatan ceritanya 3 paragraf, dikembangin ke sinopsis jadi 6 paragraf atau lebih, dan treatment ini udah benar-benar bentuknya udah mirip skenario lah. Jadi lebih enak, penggambaran itu lebih technical. Oke. Jadi untuk sekarang kita bahas sampai sinopsis aja. Oke, gitu aja guys video dari kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nonton berkali-kali. Nonton jangan di skip. Jangan di skip lu. Ya, biar kita makin kaya. Oke. Bikin basic story dulu ya, awas lu.